yang iswa sehat bari loba dulur dulur penting seueur baraya. Jadi urang teh loba baraya kudu loba duit loba sedekah loba doa loba dulur loba duit. Agama ngajarkeun mere lain ngajarkeun boro-boro punta penta karek ngarep-ngarep dibere geus ingat disebutna tomat. Ai tomat teh aya perasaan dina hate hayang digelas kasihani hayang dibere kusaha batur eta teh geus bibit kahinaan geus bakal jadi jelema ieu dan sok nyari hate teh hayang dibere hayang dibere teh dibere kukulut terus tetap bibit kanaonan kahinaan lamun geus barang penta mah lain hina deui bakal ditinggalkeun ku jelema nu biasa tara ditinggalkeun teh jelema nu sok naon sok men abdi karoskeun aya jelema dina lampu merah terus rek menta apa rek menta kaca mobil langsung dibuka atau ditutup harus tersebut kalau menta kamu nu menta nama aya nu musafir menta maksa dibere 1.000 umum 2.000 umum menta nanti 100.000 bari maksa kira-kira ada kaliwat tadinya di mana tabiat jelema mah resep teh kanu mere resep kanu kanu bag tomboro jelema kanu bageun mah kucing kanu bageun mah teu kanu pedit mah karek karing kamu nyapat nyai kibar ucing. Jadi tabiat jelema resepna kanu mere aida tukang mere tara menta sah Allah tuh hanya memberi, tidak pernah meminta, karena Allah tidak butuh kita. Allah tidak butuh kita, tapi kita butuh Allah. Rasulullah SAW yang kita peringati malam ini tidak ada sejarahnya Rasul minta-minta. Bahkan Rasul pamili pasihan ke ditampi enggal dipasihkeun deh. Selalu berkata. Ataupun ketika seseorang punya jiwa yang tadi lemah, resep dibere, ngarep-ngarep dibere, pasti hidupnya bakal kurang baraya di jauhan teman, di jauhan saudara. Allahu ya Allahu in tarakta su'anahu wa bani adama taraka hina yus'alu Allah asok mika bendu kajalmanu taramenta sabalikna bani Adam sok bendu lamun dipenda Allah mah bendu teh kanu taramenta mun aya jelema tara ngadoa taramenta ka Allah Allah itu bendu marah berarti orang itu sombong Allah resep pisan ka jelema nu resep menta resep ngadoa Surah Allah ud'uni astajib lakum ngadoa aranjeun ka kami kan ijabah karena doa aranjeun ngadoa ngawae ibadah karena doa perintah urang ngadoa ngajalankeun perintah Allah seneng ka jelema nu resep perintah sabalikna bani Adam jelema mah resep teh ngewak teh kana resep naon harus teh sok udah bisa dibuktikan aya nu rek mapae sumbangan teu razau cacakan sumbangan mah keur kabeneran keur kahadean sosial kadang-kadang geus nyara rumput bejakeun mamah teu aya. Terus kemudian minta-minta untuk kekayaan kepentingan pribadi. Maka teu aya cerita orang anu musafir diapresiasi juara musafir paling terbaik. Pengemis terbaik. Pengemis teristiqomah. Diapresiasi itu. Makanya ditertibin. Mata sok aya jelema anu dipasihan kakirangan ku Allah dina fisikna. Tapi orang itu anu cek umum layak ngemis ge kekurangan dina fisik sampean apa pandangan apa mata buta. Tapi orang itu tidak mau minta-minta lalu dia itu
mencari rezeki yang halal, bekerja dengan benar, padahal dia itu punya kekurangan dari sisi fisik. Biasa orang seperti itu dipuji apa dihina? Dipuji. Justru yang diapresiasi seperti itu cacat, jelema cacat tapi teminder, teminta-minta, punya jiwa yang bagus. Dia itu usaha. Tuh. Maka tadi awal pembukaan pembicaraan, loba doa, loba dulur, loba teu mungkin loba dulur lamun jelema eta mata loba baraya teh bageus. Da kamu urang hayang bager, hayang bisa nulungan ya kudu loba duit. Aya loba duit syariatna kudu daek naon? Usaha, kudu ikhtiar. Lain harti Allah teu mampu ngabeungharkeun jelema tanpa usaha. Ngan Allah geus kana sunnatullah di mana hayang aya kudu daek laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Di mana orang hayang barobah tina miskin jadi kaya, tina bodoh jadi pinter, orang kudu aya ikhtiar, kudu aya usaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu merubah nasibnya sendiri. Bukannya Allah tidak mampu, tapi Allah masihan kitu teh sebagai sunatullah supaya jelema nu geus dibere modal hati, pikiran, mata, telinga semua digunakan dengan baik. Ibu, ada coba. Upami ibu-ibu misal yang gaduh tanah, yang gaduh bumi, yang gaduh perhiasan, punya mata, punya hati, punya telinga, cara mengautah usaha bisa. Cara memutar uang bagaimana itu. Mata bisa pola di pesantren itu supaya berjalan bisa berpikir. Terus tiba-tiba tidak mau berpikir, tidak mau belajar, tidak mau ikhtiar. Yaitu diam dengan dalih Allah itu Maha Kuasa. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Maka buat apa kita belajar? Buat apa kita usaha? Mendingan diam karena itu Maha Kuasa. Kayak benar padahal salah. Berarti orang itu sudah tidak taat Allah, sebetulnya tidak taat Rasul, tidak mencontoh Rasul. Coba kita belajar sejenak sejarah. Ibu pernah nguping tuh Rasulullah usaha dagang? Nah, ketemu dengan Siti Khadijah keadaan nganggur apa usaha? Usaha. Rasul pedagang, Siti Khadijah ngagaduh naon? Gaduh barang. Kerjasama. Itu sekaliber Nabi Muhammad, sekali Rasul Allah, sekali Nabi Allah, kekasih Allah. Apapun yang Nabi Muhammad mau pasti ku Allah dinaun. Walaupun tanpa usaha. Tapi Rasul usaha. Nabi Adam bertani, Nabi Idris konveksi, Nabi Ibrahim peternak, Kanjeng Nabi Muhammad bahkan pernah mengembala. Itu sekali nabi-nabi, rasul-rasul. Maka salah kalau pemuda zaman sekarang mau nganggur, mau diem. Apa diceritakan kieu lagi? Nyaritakeun maulud. Jangan dikira kelahiran Nabi Muhammad itu tidak merubah dunia. Disebut rahmatan lil alamin, dengan kelahiran Nabi menjadi rahmatan lil alamin karena mengubah keadaan dunia. Yang tadinya gelap menjadi terang, yang tadinya bodoh menjadi pintar, yang tadinya dolim orang menjadi jujur, menjadi baik, menjadi hebat. Dengan dakwahnya Nabi, yang tadinya orang beribadah terhadap tapekong berhala, terhadap makhluk, diubah dengan dakwahnya Nabi, diajak supaya berpaling dari semua Tuhan-Tuhan yang batil, supaya menyembah Allah yang hak. Jadi itu fungsi dilahirkannya Nabi Muhammad, rahmatan lil alamin. Maka kegelapan hilang setelah munculnya cahaya. Anta samsun, anta badrun, anta nurun, fauqan nur. So, ibu-ibu cing carakam geus gitu. Artis mulu dan cahaya Rasul cing nyorot kana
hati karena otak. Amin. Kita tuh punya teladan yang sempurna. Mau meniru siapa lagi? Mau mencontoh siapa lagi? Teladan yang sudah Allah langsung di dalam Al-Quran, langsung Allah tegaskan bahwa teladan terbaik di dunia ini hanya satu, Muhammadur Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nyata bukti pikeun aranjeun kabeh di Rasul Allah, khususna di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun, ada teladan, ada contoh hasanah yang baik. Dari berbagai aspek, dari mulai masalah akidah, ibadah, akhlak, ekonomi, politik, semua sudah ada pada dirinya Nabi Muhammad. Tak berkurang kudu capek-capek neangan contoh. Cekap mengkaji sejarah, cekap kurang belajar hadis, cekap mengetahui mengenal Rasulullah. Lalu ku orang diturutan. Di mana orang tiasa nurutan, tiasa ngikuti, nya diganyar, nya bakal aya hasil anu signifikan, anu luar biasa. Luar biasa. Bakal berubah pasti. Karena Al-Qur'an ngajamin. Ya, muslimin sadayana hari ayeuna umat Islam cenderungna bangga mana bisa bahasa Inggris jeung Al-Qur'an. Bahasa Inggris. Itulah kelemahan. Kenapa tidak bangga dengan Quran? Menghabiskan waktu tahun-tahun belajar bahasa Inggris, belajar ekonomi, ilmu dan ilmu yang lain. Kenapa tidak mau menghabiskan waktu belajar baca Quran, mengartikan Quran, belajar isi kandungan Al-Quran? Padahal semua aspek kehidupan sudah ada di dalam Al-Quran sebagai petunjuk. Hudal lil, pengen sukses, maaf, ibu ari Al-Quran dauhan saha? Al-Quran ke dauhan Allah, peta kehidupan semuanya ada di dalam Al-Quran. Ini sang pencipta, sang pemilik, sudah sempurna, tidak ada kekurangan. Maka yang memegang Al-Quran, yang berpegang teguh terhadap Al-Quran tidak akan tersesat dan tidak akan pernah gugur, gagal. Pasti sukses. Tapi kadang-kadang orang banyak yang terjebak. Bangga ku karya profesor, bahkan profesornya non muslim. Bangga ku karya-karya orang kafir. Bangga ku karya-karya orang-orang non muslim Yahudi. Padahal sudah ada di dalam Al-Quran. Abdi yang nemkeun kieu teh ngagungkeun Kangjeng Nabi sareng ngagungkeun Al-Quran. Mengangkat tema mengagungkan Nabi dan mengagungkan Al-Quran karena Nabi adalah Al-Quran yang berjalan. Allah turunkan Quran, wahyu dari Allah, Nabi jalankan, Nabi dakwahkan. Maka Nabi itu Al-Quran yang berjalan. Maka tidak heran kalau Nabi Muhammad dakwahnya sangat singkat, hanya 23 tahun selesai, sukses menjadi pimpinan dunia akhirat, tercepat, tersukses, sampai diapresiasi ku Allah langsung, wa innaka la'ala khuluqin. Jadi kelahiran Nabi itu membawa dampak perubahan. Berarti malam ini kita peringati bukan hanya seremonial. Adanya peringatan seperti ini teh hanya sebatas peringatan, tidak ada makna, tidak ada kandungan, tidak ada hikmah di dalamnya. Setiap satu kali peringatan harus ada perubahan minimal individual muslimin muslimat ada yang mau berubah, walaupun tidak semua jamaah, tapi yang diharapkan semua jamaah. Sepulangnya dari acara peringatan seperti ini ada perubahan. Dari sisi tauhid, keimanan kepada Allah makin kuat. Dari sisi ibadah makin meningkat.
Dari sisi sedekah, sedekah makin semangat. Karena tahu orang yang baik itu bukan yang menerima, yang hebat itu bukan yang menerima, yang hebat itu yang memberi. Yadul ulya khairu min yadis sufla, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan. Berarti Rasul sudah menunjukkan bahwa kita itu harus jadi orang yang betul sukses, yang bisa membantu, memberi. Orang yang sukses yang membantu berarti harus kuat iman, kuat fisik, kuat ekonomi. Ketika semuanya kuat, bagus. Iman kuat, fisik kuat, sehat, ekonomi kuat. Ketika iman kuat, fisik kuat, ekonomi kuat, apapun yang dibutuhkan untuk keperluan agama, keperluan muslimin, keperluan saudara, apa yang enggak, ini harta yang akan digunakan untuk mencapai keridhaan Allah. Akhirnya tidak takut lagi untuk sedekah, tidak takut lagi untuk menolong. Karena sudah tahu. Maka fungsi dari pengajian seperti ini adalah pertama menguatkan keimanan, kedua meningkatkan ketakwaan. Kalau iman kuat, takwa meningkat, berarti hidup kita berubah, akan dirubah oleh Allah dari kemunduran menuju kemajuan, ketertinggalan menjadi orang terdepan. Karena sudah diajarkan Rasul, fungsinya ilmu itu untuk mempermudah. Dengan ilmu hidup mudah, dengan iman hidup terarah. Ketika iman kuat, ilmu banyak, maka maju. Dengan ilmu mudah. Muslimin sadayana punten. Lamun jelema bodoh dibawa gawe ke kantor nyambung teu. Dibawa ke mana ya bodoh pasti nyambung. Maka yang pertama Nabi Adam diturunkan dibekali ilmu. Maka hukum mencari ilmu jadi wajib ain. Maka harus berlomba mencari ilmu yang kita cari juga harus ilmu yang berkualitas tinggi. Maaf, pulang ngaji ilmu sampah. Pulang ngaji ilmu naon? Ilmu sampah, ilmu murah. Kudu ngaji ilmu rumah mahal, anu kualitasna tinggi. Ayat anu melebihi Al-Qur'an. Ayat pembelajaran di dalamnya buku-buku yang melebihi Al-Qur'an. Al-Qur'an itu menjawab yang sudah, yang sekarang, yang akan terjawab semua oleh Al-Qur'an. Kenapa Al-Quran diabaikan? Katanya mau sukses, mau hebat, kenapa Al-Quran di nomor berapa kan? Anak-anak kita itu kata Rasul dari awal sejak kecil yang harus dipelajari adalah Al-Quran. Kewajiban orang tua itu ayu alimahul Quran. Kewajiban orang tua itu memberi pelajaran pendidikan Al-Quran. Jadi ayeuna alhamdulillah dulur dia ngajarkeun Al-Quran. Itu luar biasa. Kenalkan anak-anak kurang ada Al-Quran. Tapi jangan berhenti cukup pada hafalan lafaz tahfidz. Sekarang lagi tren pesantren naon? Tahfidz. Bagus. Luar biasa. Tahfidz Quran, jangankan tahfidz, mendengarkan saja Al-Quran itu sudah luar biasa. Tiganya dan terukur. Orang mendengar Al-Quran tidak membaca, hanya mendengar, diam. Tiganya. Saking hebatnya Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'a jeung di mana-mana dibaca naon Al-Qur'an fastami'u, dengarkan oleh kalian. Tuh, ujungna la'allakum turhamun, agar kalian itu dirahmati Allah. Apalagi menghafal jadi hafid, itu luar biasa. Anak ibu yang hafal Al-Quran, jangankan 30 juz, 1 juz saja hafal Al-Quran di otaknya, itu anak haram disentuh api neraka. Karena di otaknya sudah ada yang mahal. Hidupnya diberkahkan Allah, dari setiap huruf yang dia baca menghasilkan ampunan, menghasilkan rahmat, meninggikan derajat, dan Al-Quran akan menjadi syafaat.
Tapi ada yang lebih hebat lagi, bukan cuma berhenti di tahfidz, tapi dia itu mempelajari tafsirnya, isi kandungannya, apa makna Al-Quran ini. Karena di dalamnya itu ada hudan, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Petunjuk bukan cuma urusan akidah, ibadah, bukan cuma urusan akhlak, urusan politik, urusan ekonomi, semua ada di dalam Al-Quran. Mau usaha tanpa rugi-rugi ada. Mau dapat uang tanpa capek ada. Mau hidup sukses tanpa capek ada. Mau beli Fortuner tanpa cicilan bisa. Bahkan langsung cash, cukup dengan satu ayat. Kenapa ribet? Ngan kunaon atuh jelema buta nyaho, buta apa? Dana bakal teh lapadna wung. Teu ngapalkeun sih? Padahal Al-Quran satu ayat ada asbab nuzulnya, ada tafsir penafsirnya siapa, tafsirnya diambil dari Jalalain, apa Sawi, apa Jamal, apa tafsir Nurul Mansur. Penafsiran ulama itu beda-beda, dan tafsirnya itu ditafsirkan oleh ahlinya. Tidak akan salah maknanya. Dan Al-Quran itu begitu bagus. Disebut majaz, atau Al-Quran itu disebutnya Masya Allah, bagaikan berlian kalimat-kalimatnya. Itu ahlinya bakal kabuka. Coba akhirnya pada dicandak peringatan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya itu sih, itu ada di dalam diceritakan di dalam Al-Quran itu, bahwa turunnya Rasul sebagai rahmatan lil alamin. Yang kedua, kesuksesan Rasul itu di antara konsep dakwahnya Rasul itu terdapat pada surat Ali Imran 159-160. Di 159 diceritakan bagaimana tutur kata sikapnya Rasul mengaplikasikan dalam berdakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhan qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr فَإِذَا أَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Coba kita artikan satu persatu. Pabima ya huruf ma itu mana ama jaidah parambah. Pabima rahmatin, maka kalawan rahmat minallahi ti Gusti linta leles anjeun. Maksud leles teh leles jejer, liat tali, layar kandungan, jembat, aizan, bobot pangayon, timbang taraju. Bahasa orang dia mah lemah lembut. Linta di lemah lembut. Nabi cara menyampaikan hukum Allah, cara mengajak orang untuk beribadah kepada Allah dengan cara yang lemah lembut. Lemah lembut di dia bahasa Sunama ya istilah leles jejer, lihat tali, layar kandungan, jebat aizan, bobot pangayon, timbang taraju, caina herang, benang lautna, herang caina. Jadi tadi kiruh orang mah judul pidato ngajak jelema karena bener bari nyarekan. Mengajak sambil mengejek. Bagaimana orang mau Islam? Cara ngajaknya sambil ngejek. Nyarekan batur, mitnah batur, ngagogoreng batur. Aturek di belah mana jelema bening hati ya. Dari mana? Cara mengajak itu jangan sambil mengejek. Caranya bagaimana? Dengan hikmah. Kasih contoh, ada anak tidak mau ngaji dan dia itu kekurangan dalam ekonomi karena bapaknya sudah jadi yatim, akhirnya dia itu jadi anak bandel. Cuma caranya supaya jadi anak soleh dirubahnya, ulah diajak ngaji, ulah waktu beri nasihat, beri dulu kasih perhatian kita dulu. Anak-anak kesini, sekarang siapa yang belum sarapan kesini tuh.
Diajak sarapan yang diajak ngaji cepat mana? Pasti cepat sarapan. Yang belum sarapan ke sini nih ada nasi kuning. Akhirnya anak-anak datang kumpul. Langsung makan-makan. Setelah makan-makan, nih ada uang nih 5.000. Nanti setiap hari ya kalau mau sarapan dan mau jajan datang di sini. Kira-kira Pak beja-beja mau? Nu datangnya utikanya orang. Padahal itu rek ngajarkan ngaji, rek ngajarkan kebenaran. Can nyaritakeun heula hukum. Pinuhan heula beteungna. Kartos deh. Itu cara ngajak disebutnya cai helang. Laukna beunang. Ngan memeh makan, setiap mau makan disuruh baca Bismillah dan diajarkan doa sebelum makan. Akhirnya dah hayang dahar, akhirnya ngapal kan mau makan dahar, jangan doa. Terus akhirnya belajar makan dari Bismillah sampai Allah mau barik mana. Setelah selesai lalu makan. Siapa yang baca doa lebih cepat diberi uang 5.000. Akhirnya semangat lagi karena melihat uangnya. Betul tidak? Itu yang disebut leles jejer lihat tali lahir kandungan jumlah santai. Kalau berdakwah santai, gak usah pakai otot, gak usah bentak. Kalau tarang sholat, lebok ke neraka siapa jahanam. Ngomong lagi can buku. Ustadz nawai mau balik nawai ngomong gitu, nggak berbentak dibetul ahli neraka. Yang mana nangis dijamin sudah. Harus. Orang baik punya masa lalu, orang buruk punya masa depan. Dan kita itu terancam su'ul khotimah ketika kita sombong, mendoakan jelek terhadap orang lain. Dan orang dikatakan babi lah, yang enggak sholat babi. Maaf, bukannya diterima, malah menjadi musuh. Bukannya bening, malah menjadi keruh. Bukannya menurut, malah menjadi lawan. Itu tidak. Kumaha itu caranya? Ampura. Tuh, orang yang belum sholat, bukan tidak, belum bisa sholat, semoga menjadi orang yang bisa sholat. Diajak lah, ngobrol. Tak, sistem teknis seperti dakwahnya Rasulullah itu bintang lahum. Santai, penuh kelembutan, penuh kasih sayang, tidak sadar hari ini, mudah-mudahan besok. Tidak sadar besok, mudah-mudahan minggu depan. Terus seperti itu, yang penting jalinan itu terus bisa. Maaf, abdi yang nonton dia alhamdulillah. Pernah ayah murang kali di Bandung, di Cigereleng, Muhammad Toha. Ayah anak mau dibuang ke kolotna, karena pinuh tato, bermabok, digalai disiksa. Abdi boleh undangan, ayah ningali jelema ke digalai, dilerai. Ini manusia, ini bukan binatang. Ini jelema mabok yuk, pemalak. Mana orang tuanya? Minum namanya bisa dipijit kok di pala darahnya. Yang benar dipijit di peta. Atau kok cina bubuk jelema gitu. Kalau dia santri kayak kita mobil, selalu perah darah. Kayak kita didatangan ibu pasihan alamat, bisa jadi papangi alamat. Anak ibu dipitnah. Datang ke pesantren, alhamdulillah. Itu pas ditanya, ada yang sholat, ada yang ngaji, wah ada cantik. Cek santri teh, Pak, itu tidak budak, cicing di pesantren yang sebagian kan terus selesai. Jadi masa itu pas dicabut, lalajo kan sholat itu. Alhamdulillah kemarin mah di Bandung di lalajo sholat, kan ini mah jadi lalajo sholat, kan emang bagian lalajo. Besok sholat, candai sholat cicing lalajo pun. 1 minggu lalajo, minggu kedua duduk di emper masjid tuh, terus mulai. Nyampe ke emper masih baru 1 bulan baru dia ngomong, Pak Kiai, kalau saya di sini selamanya, tapi saya nggak mau sholat, antinya mau dibuka, boleh nggak apa-apa. Siapa yang paksa? Kalau juga tidak mau paksa. Yang penting kau duduk aja di sana. Yang penting kau makan aman, gaya mengumpul. Akhirnya alhamdulillah. Akhirnya cari, didoakan. Waktu ngariu dibawa. Akhirnya 1 bulan 2 bulan belajar pakai sarung, belajar sholat, belajar ngaji. Akhirnya aku mah jadi ustadz ahli hikmah, bukan pesantren. Di Garut namanya Ustadz Hendra, di Bandung asli. Akhirnya ibunya datang, untungnya ibunya tukang dagang miras. Pengen anak apa? Saya emang dagang naon?
anak harus jadi ustaz, mirasnya dibuang, ibunya langsung masuk koriko. Ahli mikir, Qadiriyah Pak datang ke guru saya. Udah masuk koriko. Akhirnya ibunya jadi ahli sholat. Adiknya yang 3 masuk pesantren. Jadi semua belajar sholat. Coba lalu pakai kekerasan. Jangan mau itu bodaran. Masya Allah itu anak manusia. Maka di abdi kumpul, ayah jalan mandu di pincir, ayah anu indung bapaan, ayah anu di Kupang, di NTB, ayah di mana. Ayah datang. Jadi urus sekolah tadi. Baik. Diubah. Tak abdi nggak dirikan pesantren tanpa biaya. Tidak ada uang muka, tidak ada uang bulanan, tidak ada uang bangunan. Allah Maha Kaya. Satu yang najis juga diberi rezeki oleh Allah. Kafir yang menyerang juga, yang jelek, yang tidak menyembah Allah hidupkan. Allah kasih rezeki. Bagaimana orang yang menolong hamba-hamba Allah masa ada jadi rezeki. Harus sudah. Ya, maka alhamdulillah. Akhirnya di pesantren penuh. Gitu. Pesantren mampu ayah, itu mampu ayah anak pejabat, ayah anak pengusaha, ayah kan bisa lihat tuh bapak nangis bisa ngurus. Nah narkoba, bahkan anu keluar di penjara, masuk penjara, keluar masuk penjara, tidak diterima oleh masyarakat. Asli orang Menes, tuh ada saksinya santri. Asli orang Menes Banten. Pas abdi ceramah di Banten, bagian saya ini udah jengkel punya anak, mau keluar dari penjara 1 minggu lagi, warga sudah tidak menerima, bapaknya sudah nggak sampai tuh katanya mau dipulang saja. Karena sudah tak sudi punya anak masuk penjara lagi gara-gara jualan narkoba. Wah, alhamdulillah nih saya dapat berkah dari sini. Anak ulang kabeh itu dapat berkah. Ini orang aneh. Ini orang luar biasa sebetulnya. Jangan sampai rumahnya begitu keluar dari penjara bawa ke Garut, masukkan ke pesantren. Itu saudara saya. Teman-teman saya. Alhamdulillah. Ya. Maka begitu keluar di penjara dibawa ke pesantren, datang ke pesantren bawa dipeluk. Alhamdulillah. Kau yang selama ini aku tunggu. Akhirnya betah di pesantren. Ya. Makan di pesantren, tinggal di pesantren. Akhirnya dapat jodoh di pesantren nikah. Akhirnya jadi tukang bikin las. Itu tuh pagar besi. Jadi bisa berhenti narkoba. Sudah punya anak 3 sekarang. Ibunya kalau datang ke Garut nangis saking bahagianya punya anak. Dan ini keluar masuk penjara. Sekali jangan sungkan. Ini bukan dia, ini sampah. Kau dianggap sampah, itu sampah. Sampah bukan sampah. Mari kita bersama-sama. Sampah bukan kalau ketemu jadi pupuk organik nanti. Jadi kalau bukan manusia, saya juga sampah. Kalau tidak ada rahmat Allah, apa artinya saya? Kalau tidak ada izin Allah, apa artinya saya? Saya tidak bisa apa-apa digerakkan Allah. Alhamdulillah. Nyaman, nyambung yang tadinya pencuri sekarang jadi kiai, yang tadinya narkoba sekarang menjadi pengusaha, yang tadinya yatim sekarang jadi orang yang luar biasa. Ada pengusaha butik pengantin di Bogor itu anak yatim, nominal sekarang omsetnya sudah ratusan juta. Membantu ke pesantren tidak tanggung-tanggung, sekali simpan uang di pesantren nabung untuk akhirat 100 juta. Karena dulunya yatim di Sulap sudah jadi pengusaha. Nih ayatnya, kalau mau kaya pakai ayat ini. Oh, kaya dengan cepat. Kalau saya salah, jangan salahkan saya. Doa Quran. Tapi dijamin Al-Quran tidak akan pernah salah. Masa Al-Quran salah. Oh, akhirnya memperingati Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dirubah. Yang tadinya Abu Bakar As-Siddiq itu non-muslim, preman. Umar itu preman, pembunuh. Jadi Khulafaur Rasyidin. Umar itu dulunya preman. Tapi kenapa setelah ketemu Rasul diubah? Ada orang yang sering meludahi Rasul. Ketika ke masjid diludahi. Ini akhlak. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Nabi ketika diludahi tenyincet. Malah didiamkan senang-senang. Lalu nyincet terkena karunya. Ada kawan tata direk hidup, nyincet terkena. Kan kasihan, kata Nabi. Lebih baik diam supaya kena dia bahagia. Aku bahagia. Akhirnya setiap ke masjid diludahi bahagia. Pas Nabi sudah jalan, udah siap-siap.